Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Ustazah Dinda Astuti sebagai mentor kalian dalam proyek bercocok tanam. Semoga tetap sehat semua ya. Walaupun masih belajar dari rumah, tetap semangat. Alhamdulillah di tahun ini karena kondisi kita juga sedang pandemi ya, di SMP Alfitan rilis program baru yaitu proyek bakat. Dan insya Allah kita yang berada di grup ini fokus untuk kalian yang memang memilih bercocok tanam. Insya Allah dalam proyek ini kita menyesuaikan ya. Ada beberapa hal yang memang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah setiap kalian memiliki proyek pribadi yang disesuaikan dengan kondisi, keadaan, dan daya dukung yang ada di rumah masing-masing. Misalnya berkaitan dengan lahan, kalau misalnya ada lahan yang tanah kosong, silahkan dipakai lahannya. Kalau misalnya lahannya sempit, boleh pakai pot ataupun polybag. Di awal ini kita ingin salah satu tujuannya adalah ketahanan pangan, salah satunya bercocok tanam jenis sayur-sayuran dan obat-obatan. Dan kita menyesuaikan saja jenis-jenis apa saja yang memang menjadi kesukaan kalian dan kebutuhan kalian. Saya rekomendasinya adalah jenis tanaman sayur-sayuran dan obat-obatan. Kalau untuk jenis bunga boleh ya, tapi kita anggap itu bagian dari proyek sampingan gitu, bukan proyek utama kita. Anak-anak ustazah, untuk awal ini kita menyarankan untuk bercocok tanam dengan berbagai jenis sayuran. Jangan hanya satu atau dua macam saja. Nanti kalau sudah masa panen, kalian akan menu makan di rumah tuh kangkung sepanjang hari, misalnya begitu. Jadi kita variasi. Misalnya kalau mau pakai polybag, 5 atau 10 polybag itu jenis sawi, atau ada terong. Ustazah beli bibitnya tuh seperti ini, yang kita bisa beli di toko ya, khusus jual bibit-bibit tanaman, jual pupuk seperti itu. Jadi silakan, ada bervariasi jenisnya. Yang ada bayam, ada kangkung, ada jenis sawi, pakcoy, kemudian ada jenis selada, kacang panjang. Dan nanti ini kan masa panennya ada yang serentak dan ada yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau yang serentak kita bisa variasi menu di rumah gitu. Begitu kita panen, hari ini panennya kangkung, besok kita bisa ganti menu dan misalnya panennya sawi pakcoy gitu, atau besoknya lagi bayam gitu. Saya khawatirnya kalau misalnya hanya menanam kangkung saja dan itu jumlahnya banyak, nanti kalian makan kangkung setiap hari. Ustazah di rumah bercocok tanam sayur-sayurannya itu pakai polybag, menyesuaikan saja karena memang di belakang rumah lahannya tidak terlalu lebar. Ya, alhamdulillah ada beberapa jenis sayuran seperti kangkung, ada pakcoy, kemudian yang di atas itu ada jenis terong. Ini pakcoynya sudah seperti ini, udah tumbuh alhamdulillah. Dan ini rimbang ya, atau cepoka kalau kalian tahu. Nah, ini alhamdulillah terongnya juga udah tumbuh, sudah berbuah ya, dan memanfaatkan lahan yang kosong. Untuk misalnya seperti ini, tanam daun ubi. Dan kalau daun ubi kan paling gampang tanamnya, hanya ditancepin, insya Allah dia tumbuh gitu. Jadi menyesuaikan saja sesuai dengan kondisi keadaan lahan di rumah. Kalau ada lahan kosong, silahkan memakai lahan kosongnya. Tapi kalau misalnya tidak ada lahan kosong, silahkan pakai polybag atau pakai pot seperti punya ustazah di rumah. Kalau kalian merencanakan jenis tanaman yang merambat, misalnya seperti kacang panjang dan timun seperti ini, berarti kurang lebihnya ada space, tidak butuh terlalu lebar, tetapi ada space untuk tempat menjalarnya tumbuhan ini. Ini alhamdulillah seperti ustazah ada jenis timun ya, alhamdulillah sudah berbunga. Jadi silakan disiapkan di rumah dan sesuaikan saja dengan kondisi daya dukung yang ada di rumah. Dan silakan diskusikan sama orang tuanya apakah mau pakai pot bunga, sejenis pot gitu ya,
atau mau pakai polybag, atau mau langsung di tanah. Silahkan bagi yang memang sudah ada lahan kosong di dekat rumahnya. Anak Ustazah, insya Allah pekan-pekan ini kita akan mulai praktek di rumahnya masing-masing. Dan hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian mendata dulu, menganalisa dulu, melihat dulu daya dukung yang ada di rumahnya masing-masing. Nah, kalian boleh fotokan atau boleh videokan dan kemudian dikirimkan ke Google Drive-nya saya nanti, dan alamat linknya akan saya share di WA grup kita. Nah, kalian fotokan atau videokan lahan yang ada di rumahnya masing-masing. Nah, dari situ nanti kita bisa merencanakan apakah mau pakai polybag, mau pakai pot, atau mau langsung di lahan tanah, seperti itu. Nah, yang kedua, rencanakan bersama orang tuanya, mama, papanya, jenis tanaman apa yang mau ditanam gitu. Karena jenis kita bercocok tanam ya, ada proses tumbuh, dan butuh waktu yang misalnya tidak hanya sehari, tetapi bisa sepekan, 2 pekan, 3 pekan. Nah, proses tumbuh ini kita harapkan tuh jangan bergantian, tetapi di awal ini misalnya kalau ingin tanam beberapa jenis tuh langsung kita tanam semua bersamaan gitu. Jadi nanti masa panennya, karena memang jenis sayuran itu tidak panjang ya, kita bisa serentak, tetapi jenisnya lebih variasi. Nah, untuk jenis obat-obatan juga begitu. Silahkan kalau merencanakan mau menanam obat-obatan seperti jahe, kencur, terus kunyit, silahkan ya, variasi lah jenisnya. Saya paham, yakin kalian tahu lah jenis obat-obatannya apa. Yang ingin ditanam silahkan langsung ditanam. Jadi di proyek bercocok tanam ini kita tidak saklek harus kangkung gitu atau harus bayam, enggak gitu, tetapi sesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan kalian. Makanya direncanakan ya sama orang tuanya, sesuaikan dengan lahannya. Nah, kemudian nanti di Google Drive itu kalian laporkan satu tadi ya, video, foto lahan yang ada di rumah gitu. Ada space kosong di rumah, halaman. Nah, yang mau dipakai untuk bercocok tanam itu difotokan atau divideokan, kirimkan ke saya. Kemudian rencanakan jenis tanaman apa yang mau ditanam gitu. Jadi nanti ketika proses mentoring, saya bisa mengarahkan kalian lebih ke apa ya, secara teknis saya bisa lebih paham mengarahkannya sesuai dengan jenis tanaman yang ada. Nah, kalau misalnya di rumah tidak ada lahan gitu ya, kalian mau pakai pot gantung silahkan gitu, tapi mungkin agak sedikit repot ya. Jadi mungkin dengan polybag gitu bisa lebih gampang insya Allah. Anak-anak Ustazah, bagi kalian yang memang misalnya di rumah ada kolam ikannya gitu kan, dan bisa berniat bisa atau mau berniat berhidroponik, juga boleh tuh diberdayain kolam ikan yang ada di rumah, misalnya dengan seperti ini hidroponik yang langsung airnya air kolam gitu ya. Ini Ustazah nanam selada air, nanti dia kalau ada besar ini agak warna merah gitu ya. Kemudian ini nih kolam ikan gitu, jadi dua fungsi, kita ada pelihara ikan, kemudian di situ juga ada hidroponiknya, tanaman sayur. Karena memang tadi tujuan kita adalah ketahanan pangan, Ustazah masih fokus di jenis tanaman sayuran gitu. Jadi itu ada tanaman bayam. Silakan ya, nanti kalau mau atau sukanya itu yang ditanam selada air, sawi, pakcoy, silakan deh mana yang jadi kesukaan gitu. Artinya berarti kita memberdayakan lahan kosong, kemudian kolam ikan seperti ini juga bisa kita berdayakan untuk bercocok tanam hidroponik. Nah, kalau anak-anak juga misalnya berniat ya, orang tuanya misalnya juga ngedukung untuk ada fasilitas hidroponik yang pakai pipa gitu ya, pernah lihatnya itu yang di gedung SMP kita di dekat pintu itu. Nah, seperti itu juga boleh, hanya saja memang modalnya agak lebih besar karena harus beli peralatannya lengkap dari awal. Jadi proyek bercocok tanam kita ini tidak berlaku saklek gitu ya, tetapi bisa menyesuaikan dengan kondisi rumah kita masing-masing gitu. Lihat lahan kosongnya.